Ada sesuatu yang gak biasa terjadi di trek latihan sore itu. Sesuatu yang bikin para mekanik sampai terdiam sebelum langsung berbisik satu sama lain. Karena apa yang baru saja mereka lihat hampir mustahil dilakukan pembalap muda. Veda Ega, calon debutan Moto3 musim 2026, tiba-tiba menunjukkan teknik pengereman yang jujur saja cuma pernah kita lihat dari satu orang, Toprak Razgatlioglu, Raja Rem Dunia. Dan kalau rumor pedok benar, ini bukan kebetulan. Ini adalah senjata rahasia yang sedang ia siapkan. Semua mata tertuju pada Veda Ega. Sebelum kita masuk ke detail latihan gilanya, kita harus paham dulu mengapa setiap gerakan Veda diawasi begitu ketat oleh pedok internasional. Veda bukan pembalap biasa. Beberapa tahun terakhir, namanya naik seperti roket setelah mencetak kemenangan penting dan menunjukkan gaya balap yang sulit diprediksi tapi sangat efektif. Anak muda Indonesia ini dikenal agresif, tajam di tikungan, dan punya keberanian yang bikin lawan bergigik. Dan ketika kabar menyebar bahwa ia akan bersiap untuk debutnya di Moto3 pada tahun 2026, atmosfer langsung berubah. Ada tekanan besar, bukan hanya dari fans Indonesia, tapi juga dari dunia balap internasional yang mulai memperhatikan perkembangan bakat Asia. Veda datang ke era baru Moto3. Levelnya makin ketat, margin kesalahan makin tipis, dan hampir semua rider muda sekarang punya data, punya pelatih, dan punya dukungan teknis yang gila-gilaan. Tapi satu hal yang membuat Veda berbeda, dia bukan hanya mencoba jadi cepat, dia mencoba jadi berbahaya. Dalam arti positif, berbahaya untuk lawan, berbahaya karena tidak tertebak. Rumor latihan gila yang pertama kali terdengar. Rumor itu muncul dari sebuah sesi latihan pribadi, tidak disiarkan, tidak diupload kemana-mana, hanya segelintir orang yang melihat. Tapi begitulah dunia pedok, satu bisikan saja bisa berubah jadi badai. Menurut kabar yang beredar, Veda tiba-tiba mulai mengubah gaya pengeremannya. Bukan perubahan kecil, bukan sekadar menurunkan titik rem, tapi sampai level yang hampir membuat motor kehilangan arah. Beberapa mekanik menyebutnya nekat. Ada yang bilang ini terlalu ekstrim untuk Moto3. Tapi ada juga yang berkata, saya pernah lihat gaya rem ini dan saya cuma ingat satu nama, Toprak. Dan inilah awal dari semuanya. Awal dari rumor bahwa Veda, berapa jauh kamu berani menunda pengereman tanpa membuat ban depan menyerah. Di Moto3 yang penuh slipstream, pengereman adalah segalanya. 1 meter telat sama dengan 1 posisi bonus, 2 meter telat sama dengan 2 posisi. Tapi 10 meter terlambat, biasanya itu berarti jatuh. Namun, ada pembalap yang bisa melakukannya. Pembalap yang bisa menahan rem depan sampai batas terdalam sebelum grip hilang. Pembalap yang membuat dunia terpanah setiap kali ia meluncur masuk tikungan. Dan pembalap itu adalah Toprak. Late braking Toprak bukan gaya sembarangan. Itu seni, itu insting, itu kontrol tubuh, rem, dan ban depan yang bersatu dalam waktu sepersekian detik. Dan sekarang, teknik itu sedang diserap oleh seorang bocah Indonesia berumur belasan tahun. Toprak, raja rem dunia dan inspirasi yang tak terduga. Toprak Razgatlioglu tidak hanya dikenal sebagai juara dunia superbike, ia dikenal sebagai ikon global pengereman. Orang yang memaksa fisika untuk bertanya ulang, ini beneran bisa? Tiap kali ia masuk tikungan, ada saat di mana kita semua menahan napas. Ban depan bergetar, motor meluncur dengan kecepatan tinggi, dan Toprak baru menarik rem detik terakhir ketika pembalap biasa sudah panik sejak jauh. Jika ada rider yang ingin meniru teknik pengereman ekstrim, itu berarti dia sedang mencoba mengambil jurus paling sulit dari buku balap motor. Dan ketika rumor mulai menyebut bahwa Veda sedang mengamati gaya rem Toprak, semua orang mengira itu hanya fanboy moment. Sampai akhirnya sesi latihan itu terjadi. Sesi latihan, apa yang sebenarnya terjadi? Sesi latihan itu sunyi, hanya suara mesin, suara angin, dan suara rem depan yang berdecit halus. Veda keluar ke trek dengan fokus yang tidak biasanya. Matanya lurus, posturnya siap, dan dari lap pertama, ada sesuatu yang berbeda. Ia menunda pengereman, sedikit. Di lap berikutnya, lebih jauh.
Dan lap ketiga, ia menahan rem di titik yang membuat beberapa orang langsung memegang kepala mereka. Motor bergoyang, suspensi depan hampir menyentuh limit. Tapi yang terjadi selanjutnya, motor tetap stabil, bahkan lebih stabil dari perkiraan siapapun. Veda menggeser tubuhnya lebih agresif, mengangkat bagian belakang sedikit, masuk apex dengan cepat, dan keluar tikungan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan momen itu membuat satu kalimat terucap dari mulut salah satu mekanik. Ini toprak banget. Momen dramatis, hampir hilang grip. Tapi, ada satu kejadian yang menjadi puncak sesi tersebut. Veda masuk ke tikungan cepat. Ia menahan rem begitu lama, sehingga seluruh pedok kecil itu sontak terdiam. Ada yang sudah siap menutup mata. Beberapa merasa ini terlalu berbahaya. Ban depan bergetar keras, motor sedikit melebar, hampir saja, hampir. Tapi di detik terakhir, Veda merilis rem dengan halus, sangat halus, sampai motor kembali ke jalurnya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di titik inilah, ketakutan berubah menjadi kekaguman. Karena untuk melakukan hal seperti itu, kamu butuh keberanian yang tidak semua pembalap punya, dan kontrol yang biasanya hanya dimiliki rider kelas dunia dengan pengalaman bertahun-tahun. Tapi Veda menunjukkannya sekarang, di latihan pribadi, di usia muda, reaksi tim dan mekanik. Setelah sesi itu, pedok kecil jadi ramai. Ada yang langsung mendekat ke data logger, ada yang mengambil catatan. Ada yang mulutnya tidak berhenti bilang gila selama 5 menit. Beberapa anggota tim khawatir, kalau dia salah sedikit, ini bisa fatal. Tapi yang lain berkata, inilah yang dibutuhkan untuk Moto3 modern. Salah satu yang paling vokal berkata, kalau dia bisa mematangkan teknik ini sebelum 2026, dia bisa jadi ancaman nyata untuk seluruh grid. Bahkan ada rumor bahwa tim sudah mulai menyesuaikan setup rem untuk mengakomodasi gaya pengereman ekstrim itu. Analisis, bagaimana teknik ini bisa menjadi pembeda di Moto3? Moto3 bukan balapan individu. Ini balapan kelompok besar, pack racing, di mana 15 pembalap bisa masuk ke tikungan yang sama dalam jarak hanya beberapa meter. Dalam kondisi begini, late braking adalah senjata emas. Satu teknik yang bisa membuat kamu naik 3 posisi dalam satu tikungan. Jika Veda benar-benar menguasai teknik ala toprak ini, maka ia bisa menyalip lebih mudah. Ia bisa bertahan di lap terakhir. Ia bisa memotong slipstream lawan. Ia bisa membuat lawan ragu untuk mendekatinya. Late braking bukan sekedar kemampuan teknis, ini adalah intimidasi psikologis. Karena ketika pembalap lain tahu kamu bisa mengerem 10 meter lebih jauh, mereka mulai takut duel denganmu. Dan itu adalah kemenangan pertama sebelum balapan dimulai. Risiko besar, sisi gelap teknik ini. Tapi mari kita jujur, teknik ekstrim ini bukan hanya mengangkat karir, ini juga bisa menghancurkan karir. Moto3 memiliki motor yang ringan, grip ban depan kecil, dan margin error bahkan lebih kecil. Jika teknik ini gagal, satu kesalahan kecil saja bisa membuat Veda kehilangan poin penting, kehilangan momentum karir, atau bahkan cedera. Teknik ala toprak bukan untuk semua orang. Banyak pembalap mencoba dan gagal karena teknik ini memerlukan insting refleks tingkat tinggi, kontrol tubuh yang presisi, keberanian menghadapi resiko jatuh, kepekaan ban depan yang hampir supernatural. Jadi memang benar, senjata rahasia selalu datang dengan harga. Menuju Moto3 2026, cliffhanger besar. Dan sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang membuat banyak orang mulai menghitung hari menuju debutnya. Apakah Veda benar-benar siap membawa teknik ini ke dunia Moto3? Jika iya, teknik ini bisa mengubah seluruh balapan, bisa membuatnya jadi pembalap Asia paling berbahaya dalam sejarah Moto3, bisa membuat namanya melesat lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Tapi kalau tidak, kalau teknik ini gagal di saat genting, konsekuensinya bisa brutal. Satu hal yang pasti,
Tahun 2026 akan menjadi panggung yang menentukan, karena apa yang Veda lakukan sekarang bukan sekedar latihan, ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa ia datang bukan untuk ikut balapan, tapi untuk menantang seluruh dunia. Dan senjata rahasia yang sedang ia siapkan bisa jadi awal dari era baru pembalap Indonesia, atau awal dari drama besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semuanya akan terjawab saat ia akhirnya turun di grid Moto3. Emosional, spekulatif. Jika Veda benar-benar bisa menjinakkan teknik pengereman ala toprak ini, jika ia bisa membawa kontrol ban depan sedekat itu tanpa melewati batas, dan jika ia bisa menahan tekanan debut Moto3, maka mungkin, hanya mungkin, kita sedang menyaksikan lahirnya monster baru di kelas Moto3. Dan percaya atau tidak, apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah cara dunia melihat pembalap Asia. Sampai saat itu tiba, satu hal yang pasti, Veda Ega tidak lagi datang sebagai rookie biasa. Ia datang dengan senjata rahasia yang bikin pedok ngeri.